Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita sore ini untuk mengulas singkat perjalanan semangka saya ini. Semangka varietas Madrid F1 non biji yang saat ini berusia 51 hari dan buahnya sudah seperti ini. Ini yang belakang itu yang paling gembul ya, yang sudah masuk A super. Tanpa lama-lama mari kita ulas beberapa perjalanan yang sempat terjadi pada semangka ini dan belum sempat saya videokan sebelumnya. Mari. Oke, jadi begini geng ceritanya. Lahan saya ini lubang tanamnya persis 3.900 lubang tanam, dan yang tertanami itu sekitar 3.500an karena kurang bibit ya. Terus dasaran dari bedengan ini saya kasih kuhe ayam itu sebanyak 120 karung sama Vertipos yang mengandung dipospor pentaoksida ya, atau fosfor dalam bentuk P2O5 sama kalsium oksida atau CaO itu sebesar 15% ya. Fosfornya tadi 20%. Ditambah Vertibio yang mengandung C organik sama mikroba organik ya. Itu 120 kilo. Tadi Vertiposnya itu 150 kilo. Lalu saya tambahkan Mutiara 16 itu sebanyak 100 kilo. Dan menurut saya dengan hanya komposisi pupuk dasar itu yang kimia, ini pertumbuhan di awal ini sudah cukup bagus. Nggak tahu menurut geng-geng semua ini gimana? Coba diskusikan di kolom komentar. Apa yang kurang menurut saudara-saudara semua? Apa yang mungkin perlu ditambahi atau sudah cukup juga gitu? Tolong diskusikan di kolom komentar ya. Lalu pupuk susulannya di fase vegetatif ini saya berikan sebanyak 6 kali. Jadi jeda 4 harian ya. Di sini ini lahan di sini unsur haranya cepat habis. Jadi mau nggak mau harus memberikan pupuk susulan dengan interval yang agak rapat. Pupuk susulannya tetap menggunakan NPK Mutiara 1616 ditambah Ultradap sama CPN atau KNO merah orang menyebut. Itu nanti yang ibaratnya full vegetatif itu 3 pupuk itu. Nanti kan vegetatif di pertengahan menjelang kawin itu kan semi generatif sebenarnya ya. Itu saya tambah MKP untuk memacu pembungaan. Jadi tetap Mutiara 16 ditambahkan MKP, KNO merahnya tetap dipakai. Jadi cuman seperti itu aja. Lalu sebelum memasuki masa polinasi, ini saya tugal dengan Mutiara Grower ditambah KNO 3 putih. Ya bergaya dulu ya. Padahal KNO 3 putih itu mahal tapi ditugal. Nggak sengaja saya membeli 20 kilo waktu itu. Terus pupuk generatifnya ini saya lakukan 3 kali ya. Jadi dari mulai 40, terus kemarin 49, terakhir sebenarnya mau terakhir itu ada sisa nanti di 53, usia 53 berarti 2 hari lagi akan saya pupukkan lagi, itu akan saya kocorkan lagi ya. Mutiara Grower ada KNO 3 sama Kali Nitra itu sisanya. Jadi hasilnya seperti ini geng. Ini gimana menurut geng-geng semua ini yang mungkin sudah senior atau yang sudah melanglang lintang di dunia persemangkaan ini gimana? Nah ini sudah berapa ini ya? Sekitar 6 kiloan ya, sama ini berbuah 2
besarnya sama, karena pohonnya lumayan ya, agak rimbun, sehat sekali, panjang sampai ke sini, sampai nyebrang ke tetangganya ini, sulur utamanya. Nah ini juga. Nah itu untuk masalah pupuk ya. Tapi ada yang terlewatkan. Saya waktu itu tidak menghitung berapa persen nitrogen yang saya masukkan sebagai dasaran. Begitu juga fosfor, begitu juga kalium. Jadi artinya pupuk dasar saya ini sebenarnya sangat kurang kalium ya, hanya 16% dari Mutiara 16. Saya juga lupa tidak memasukkan nitrogen yang slow release, kalium yang slow release. Semuanya saya totalkan di fosfor untuk pupuk dasarnya. Jadi atas apa yang saya alami ini saya analisa, jadi pada waktu namanya pupuk slow release itu kan antara 1 bulan sampai 1,5 bulan ya, bisa terurai oleh oleh mikroba yang ada di tanah. Jadi waktu mau ngangkat di fase generatif awal itu, kayak menurut saya buahnya itu agak sulit, bukan sulit, agak slow juga, maksudnya lambat untuk membesar, sama proses polinasinya, perkawinannya itu susah untuk jadi. Jadi ini waktu habis polinasi saya kira cuman isinya satu-satu, ternyata juga ada yang 2 ternyata. Kalau udah besar kayak gini udah kelihatan. Itu yang saya lupakan di pemberian pupuk dasar, dan season berikutnya atau musim berikutnya akan saya perbaiki itu di pupuk dasar. Nanti kita coba upload lagi ya, kita sharingkan lagi. Untuk pupuk vegetatifnya ini saya kalsiumnya menggunakan kalsium powder ya, bentuk bubuk. Saya tidak menggunakan kalsium dalam bentuk granul, atau biasanya itu Merauke Karate Boroni atau Yaraliva Nitrabor itu. Saya tidak menggunakan itu. Jadi susahnya saya tidak bisa mencampur langsung. Karena apa? Kalsium yang bubuk itu kalau dicampur langsung ada endapan kasar. Itu artinya sifat kimia dari larutan yang kita campur itu tidak sempurna, atau malah sifatnya tidak bisa terlarut sempurna dalam air, dalam satu wadah air yang ingin kita aplikasikan itu ya. Jadi saya harus mengaplikasikannya secara terpisah. Itu untuk vegetatifnya. Untuk generatifnya ini saya hanya melakukan kocor tugal hanya sekali untuk membekali semangka ini di masa polinasi ya. Nah, kenapa saya lakukan full kocor? Karena begini, dalam pemahaman saya pupuk tugal atau tabur atau dipendam itu identik dengan tanaman tahunan. Kalau tanaman musiman yang di bawah, khususnya di bawah 6 bulan ini udah panen, kita tidak perlu memberikan pupuk tugal ya. Tugal bisa, asalkan setiap hari dialiri air, karena tumbuhan tidak bisa memakan pupuk mentah tanpa dikasih air ya, tanpa ada air yang mengalir untuk melarutkan pupuk itu. Jadi ini saya lakukan ya 3 kali. Yang terakhir kemarin ditambah KCl atau kalium klorida ya. Itu untuk generatifnya. Kalau tadi yang dominan di usia 51 ini daunnya masih banyak yang hijau, tapi sebelah sini jangan salah, ini yang bikin pusing kepala ya. Jadi bercak itu naiknya cepat. Nah ini yang paling parah, dalam kondisi dia bawa buah seperti ini ya. Ini kita udah nggak bisa mengobati, artinya di level kuratif bahan aktif apapun sudah terlalu terlambat ya. Semangka ini udah rentan, udah tua, jadi kita hanya perlu menahan dia. Sementara ini atau yang terakhir ini, fungisida yang saya gunakan itu Amistartop dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Difenoconazole itu, kenapa saya suka menggunakan bahan aktif difenoconazole untuk fase-fase terakhir? Ini jawabannya ya. Jadi difenoconazole itu ZPT atau zat pengatur tumbuh yang tugasnya itu memperlambat, bukan menghentikan, memperlambat
pucuk ini berkembang lebih jauh. Kenapa kok harus diperlambat? Karena mereka sudah membawa buah. Kalau ini semangka itu dalam keadaan membawa buah, ini harus tetap jalan. Cuman kalau ini terlalu kencang, nanti efek buahnya nggak bisa besar, nggak mau besar. Ibaratnya nutrisi yang diolah oleh daun sama kalium itu diedarkan lebih banyak ke sini daripada ke buahnya. Jadi ini harus diperlambat ya, pakai difenoconazole. Nah, difenoconazole itu selain memperlambat, akhirnya dia mempertebal kulit buah. Jadi harapannya agar buahnya berbobot. Itu dari Amistartop. Kalau difenoconazole lainnya atau golongan triazole lainnya itu sinergi difenoconazole plus propinoconazole atau skor itu difenoconazole asli ya, atau nativo itu ada tebuconazole dan lain-lainnya ya. Nanti geng-geng ini bisa cari sendiri. Yang jelas fungsinya golongan triazole sebagai ZBT itu mempertebal kulit buah sama menghambat laju pucuk. Itu mengapa alasan saya tidak pernah menghabiskan ranting-rantingnya atau tidak memangkas ranting air atau ranting sekunder yang nggak ada buahnya, yang dianggap nggak perlu itu. Bagi saya semakin daunnya lebat, semakin banyak pula media tanaman ini untuk memasak nutrisi, semakin banyak klorofil, semakin banyak stomata yang dia miliki, jadi semakin lancar metabolisme yang dia lakukan. Itu dalam pandangan saya. Tapi dengan konsekuensi harus memakai fungisida dengan bahan aktif golongan triazole. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi sistem saya ini ya. Kalau untuk masalah pestisida, saya tidak menggunakan sistem berapa hari sekali sih patokannya tanaman ini harus dispray. Jadi saya hanya menggunakan prinsip semangka itu kan 2 bulan, artinya 60 hari. 60 hari itu saya bagi 3. 20 hari pertama saya menggunakan pestisida yang ini, yang ini, yang ini. 20 hari kedua, 20 hari ketiga. Itu setiap 20 hari artinya di rolling dengan bahan aktif yang berbeda. Biasanya saya urutkan ya dari tingkat yang tingkat resistensinya rendah atau menengah, lalu yang mempunyai resistensi tinggi. Itu jadi disemprotkan di babak akhir 20 hari terakhir. Apa saja contohnya ya, tadi yang saya sebutkan azoxystrobin itu mempunyai sesuai data fungisida Resistant Association Committee itu memiliki tingkat resistensi yang tinggi, tapi tidak resistensi silang sesama golongannya. Untuk semangka kali ini fungisidanya saya full menggunakan dari Syngenta, karena saya juga suka seperti itu. Musim ini full Syngenta, musim besok full Bayer, musim besoknya lagi mungkin full Petro atau yang lainnya begitu ya. Jadi saya suka membeli produk berbeda-beda dari satu pabrik gitu untuk satu musim. Ini fungisidanya Ridomil Gold saya pakai di 20 hari pertama. Orondis Opti saya pakai di 20 hari kedua. Yang terakhir ini Amistartop. Kalau untuk inseknya kebetulan sekali ini awalnya saya kira ini mau musim hujan. Jadi kayak kutu-kutuan itu tidak saya antisipasi sama sekali. Jadi saya fokus itu hanya ke ulat sebenarnya. Saya cuma membeli Toxedon dengan bahan aktif emamectin benzoat dan lufenuron. Emamectin benzoat itu kontak, lufenuron itu ofisida ya. Ofisida itu artinya kalau kita memberikan pestisida di daun ini, selain ulat yang terkena kontak itu mati, tapi juga telur-telurnya akan ditembus oleh bahan yang bersifat ofisida itu ya. Ini kuning ini kan, ini kayak kekurangan kalium awalnya, padahal ini menurut saya ini walaupun semangka ini udah tua tapi kutu kebulnya itu masih ada. Jadi mereka itu menginjeksikan virus sampai seperti ini, jadinya sampai menguning seperti ini. Ini lama-lama yang kuning seperti ini jamurnya suka ke sini, lama-lama naik. Tapi kalau yang normal kayak gini jamurnya masih terlalu berat. Karena tumbuhan itu selain kita obati, dia punya imunitas sendiri ya, yang namanya gen R gitu ya. Dia itu punya imunitas sendiri selain kita bantu dari luar.
Jadi begitu ringkasan dari macam-macam pupuk, interval pemupukan, juga jenis-jenis pestisida yang saya pakai. Kalau intervalnya saya terus terang tidak menentukan hari, saya hanya melihat kondisi. Kalau misalkan ini kita tahapnya apa, preventif atau protektif atau gimana, kuratif belum ya di awal pastinya. Jadi sebelum ada apa-apa dengan tanaman kita, biasanya saya cegah dulu, atau yang namanya preventif atau pencegahan, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Kalau mengobati kita sudah pasti pusing. Kalau udah kayak gini, ini masih agak hijau normal, ini kalau udah membusuk pusing kita. Keadaan dia membawa 2 buah di pucuk, sedangkan yang ini masih kecil, tapi ini dari yang normal ini. Nah, masih besar kan, ini harus segera berhenti ini pucuknya, makanya di spray di fenoconazole. Kalau enggak, ini enggak bisa besar, ini masih besar terus ini. Nah, rantingnya. Jadi seperti itu ya, geng. Pola yang saya lakukan di musim ini, tapi musim depan saya sudah menyiapkan desain bahannya, desain sistem yang akan digunakan, aplikasinya. Ini pembelajaran juga bagi saya di season ini. Padahal awalnya saya rasa sudah saya siapkan dengan baik, ternyata ada yang kurang saya teliti di awal itu. Jadi menurut saya ini kan masih hijau ya, di usia 51 masih hijau, sebenarnya cukup baik. Yang sana pun hijau ya, itu hijau semua, nggak begitu bermasalah, sebenarnya cukup baik. Cuman bagi saya ini, dengan segenap usaha yang saya lakukan, pemikiran yang saya kuras, saya benar-benar menguras otak, belajar lagi seperti zaman kuliah dulu, membuka-buka buku lagi. Kok hasilnya apa ya, menurut saya ini pembesarannya kurang cepat. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang saya catat, dan apapun yang saya catat ini akan saya coba saya perbaiki di musim depan, dan nanti kita akan review satu persatu tahapannya ya. Mulai dari mungkin dari dasar hingga perkembangan sampai ke panen lagi akan kita upload sesuai fase-fase yang dilalui oleh tanaman semangka. Oke, geng, mungkin cukup segitu. Apapun yang tersampaikan dari video ini, informasi apa, semoga bermanfaat dan bisa didiskusikan di kolom komentar atau didiskusikan bersama teman-teman di tongkrongan atau gimana, terserah lah. Yang penting kita sebagai sesama pembudidaya semangka, no debat, no hujat, dan no bacot gitu ya. Intinya kita saling mendukung sebagai orang yang bergelut di bidang hortikultura semangka, saling memberikan manfaat, saling memberikan dukungan. Semoga semuanya berhasil mencapai target yang diinginkan. Oke, mungkin seperti itu aja. Saya ingatkan lagi, no hujat, no debat. Kita tetap bersama-sama belajar dengan penuh cinta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.